Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang aku hormati pimpinan Dewan, yang aku hormati semua pimpinan fraksi yang ada di DPD Kabupaten Kebumen, yang aku hormati juga dari Setwan, aparat keamanan dan petugas-petugas kesehatan, dan yang aku hormati dan yang banggakan kawan Koko maupun aliansi rakyat semua yang ada di sini di dalam komunitas Gebrak. Terima kasih. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan secara substantif, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Panggi terkait masalah teori Montesquieu, yaitu trias politika, di mana pelimpahan tugas dan tanggung jawab dan wewenang ketika itu tidak bisa berjalan sinergis, artinya sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah, bapak-bapak anggota dewan yang terhormat itu adalah sejajar, ya. Secara hierarki itu sejajar, tidak tersubordinat, tidak di bawahnya. Jadi jangan memberikan alasan cuma sebatas menampung, nanti menyampaikan enggak. Kalau bapak-bapak mungkin dari awal menyikapi, mengkritik terkait masalah kegiatan-kegiatan perubahan nama jalan, mungkin tidak sampai Koko ke sini. Sudah cukup dikritisi oleh Bapak, ada beberapa hal yang terlanggar. Jadi dalam hal ini sebagai pimpinan kepala daerah mengambil sikap terkait masalah perubahan nama jalan itu terkesan jumping to conclusion, kebijakan yang melompat-lompat, nanti malah keperalat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya terkait program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dijalankan dalam hal ini oleh eksekutif sebagai fungsi dan tugas pokok, sebenarnya itu sangat sederhana. Ketika APBD itu disahkan, Pak Bupati sebenarnya tinggal mengeksekusi, melaksanakan, bapak-bapak hanya mengawasi. Itu sebenarnya simpel, juga mengkontrol. Dan apakah dari kegiatan-kegiatan terkait masalah kebijakan satu arah maupun perubahan nama jalan itu masuk di dalam anggaran APBD tahun 2001. Itu mungkin bisa dijawab oleh Dewan, masuk pada nomenklatur mana, anggarannya sebesar berapa. Kalaupun itu tidak masuk, itu bisa penyalahgunaan kewenangan, itu bahaya itu. Kemudian selanjutnya terkait masalah hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat terkait masalah perubahan nama jalan, itu ada implikasi hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Ketika wabah pandemi kita belum selesai, masyarakat secara ekonomi masih terpuruk, kok bisa mengambil sebuah kebijakan yang sangat tidak urgen, mendingan untuk meningkatkan, membangun infrastruktur atau membantu kegiatan sosial lainnya. Saya kira kegiatan-kebijakan ini sangat tidak strategis dan tidak urgen dan tidak masuk dalam semua unsur yuridis maupun sosial maupun yang lainnya. Nah, untuk itu terkait hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan, seharusnya memang ini kita di sini membantu Bapak agar bapak-bapak yang ada di Dewan. Jadi sehingga nanti para penguasa itu tidak kepleset. Kami cinta Bapak karena kami sebagai aset pembangunan mempunyai sifat sense of belonging, sangat mencintai tanah air Kebumen ini. Jadi kita tidak akan mempunyai pimpinan yang semena-mena, harus kita kritisi. Jadi bapak-bapak nggak usah akan takut nanti dipanggil partai untuk ini, nanti nggak dapat proyek atau ini, kalau mengkritisi jangan takut. Fungsi tugas dan Bapak seperti saya contohnya, misalkan saya dari kader PDI, dari fraksi PDI, saya akan mengkritisi tetap karena itu adalah petugas partai. Petugas partai artinya menjalankan fungsi ideologis Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu. Nah, inilah yang harus dikawal. Jangan takut di PAW, jangan takut dipecat. Saya akan backup secara total karena ini tidak melanggar undang-undang. Itu yang menjadi perhatian. Nah, untuk ini semacam ada
pengaburan, munculnya polemik dan kegaduhan-kegaduhan sosial adalah dari draft yang sudah beredar di Facebook adalah jalan bupati. Padahal di dalam tata cara pemberian nama jalan rata-rata itu adalah memakai pahlawan nasional dan masih hidup dan berdasar pada bangsa negara atau flora fauna. Dan hal itu juga diatur dalam PP nomor 2 tahun 2001 bahwa nama jalan menggunakan jabatan atau lembaga itu tidak dibenarkan. Kemudian kenapa di awal saya dalam ini Bapak pimpinan Bapak Bupati itu memakai kebijakan yang melompat-lompat? Karena apa yang disampaikan oleh Marhibun itu benar, baru proses penelaahan, belum sampai tingkat ke pengumuman. Penelaahan sendiri sesuai diatur oleh PP nomor 2. Dalam hal ini pasal 16, pasal 15, pasal ayat 7 sampai 8 itu harus disampaikan ke gubernur untuk mendapatkan rekomendasi hasil telaan ini. Ini belum disampaikan ke gubernur, belum dapat rekomendasi kok sudah dipasang jalan, pelang jalan. Ini betul-betul kalau kita tidak hadir di sini mungkin semuanya itu bisa kena permasalahan hukum semua karena tidak bisa menjadi tanggung jawab bupati juga. Nah, dari referensi yang ada terkait masalah perubahan nama-nama jalan itu kebanyakan di pemerintah daerah lain, di dewan lain itu memakai peraturan daerah, bukan dengan menggunakan surat keputusan atau perbut, karena sudah jelas ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan lain-lain. Jadi tidak sepenaknya nanti setelah jalan diubah nanti untuk biaya-biaya administratif pendudukan, sertifikat, kemudian perubahan Google Mapping maupun untuk masalah kantor pos juga akan mendapat gratis, tidak mudah seperti itu. Karena biaya yang membebankan kepada pemerintah yang melalui APBD itu tentunya tahun 2002 harus sudah dianggarkan. Saya yakin untuk biaya gratis itu belum dianggarkan, karena kalau sudah dianggarkan itu harus sudah masuk kepada uang PPAS maupun Raperda tahun 2002 yang sebentar lagi nanti malam katanya mau ditetapkan. Nah saya pertanyakan pasti itu belum dianggarkan, nggak mungkin sesudah nanti gratis anggarke duitnya sopo gitu toh. Nah demikian, jadi nanti untuk men-stressing peraturan-peraturan tersebut, bapak-bapak dari anggota dewan semua fraksi harus memegang PP nomor 2 tahun 2001. Jelas itu secara eksplisit, analog pasal tersebut sangat jelas di dalam pembuatan perubahan nama jalan tersebut. Demikian masukan dari saya. Atas salah saya mohon maaf sejujurnya. Wallahirrahmanirrahim wa biq taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cukup panjang penjelasan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Nuryanto. Terima kasih banyak masukannya. Sudah berapa? 5 wakil daripada peserta yang telah menyampaikan beberapa hal. Tentunya dapat kita beri dulu ya, mohon izin mendengarkan atau menghormati sedang azan asar.